Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakhrul Syakirin, NPM 20100101471, dari kelas 5F reguler malam Banjarbaru, Teknik Informatika. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul dengan nama source program. Materi ini saya kutip atau saya ambil dari channel YouTube yang bernama Rakyat Komputer dengan judul apa itu source code, bagaimana cara membuatnya. Baik, langsung saja masuk ke pengertian. Apa itu source program? Source program atau yang biasa disebut juga dengan nama source code adalah file teks yang berisi rangkaian kode, sintaks, atau bahkan statement yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi, bahasa pemrograman itu sendiri adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Nah, bahasa pemrograman ini tersusun dari sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang akan dimengerti oleh komputer. Kemudian, source program ditulis dalam bentuk plain text, yaitu satu jenis berkas komputer yang berupa teks tanpa format. Jenis dokumen plain text ini biasanya ditulis menggunakan text editor. Kalau di Windows, contoh aplikasi bawaannya bernama Notepad, ada juga Notepad++. Sedangkan di macOS eh, dinamakan atau bernama TextEdit. Plain text ini juga biasanya mengandung teks dengan format pengkodean ASCII. Berkas ini hanya terdiri dari karakter berupa huruf, angka, tanda baca, tabulasi, dan karakter pemisah. Kemudian ekstensinya. Jenis file source code. Nah, setiap source code mempunyai ekstensi bahasa pemrogramannya masing-masing. Jadi, setiap satu jenis bahasa pemrograman memiliki aturan ekstensi yang berbeda dengan satu jenis bahasa pemrograman yang lainnya. Jika ekstensinya tidak sesuai, maka programnya pun tidak dapat berjalan. Contoh ekstensinya seperti jenis file source code pada bahasa Java, bintang ini adalah file name atau nama file, kemudian dilanjutkan dengan simbol titik, kemudian ekstensinya yang bernama Java. Kemudian sama seperti yang di atas, pada C++ pun juga sama, nama file, titik, atau .cpp. Kemudian masuk pada materi software pengembangnya. Yang pertama yaitu ada kode editor. Jadi selain menggunakan text editor biasa, kita juga dapat menggunakan software lain untuk menuliskan sintaks bahasa pemrograman, yaitu kode editor ini. Kode editor adalah perangkat lunak aplikasi atau program komputer yang memungkinkan user untuk membuat, memodifikasi, atau mengedit file teks yang ada dalam format plain text. Jadi kode editor ini membuat pengembang untuk menulis dan membaca source code dengan lebih mudah, karena kode editor ini memberikan semacam highlight yang berbeda-beda terhadap setiap elemen kode supaya kode-kode tersebut dapat lebih mudah untuk dilihat, sehingga
kode editor lebih mudah digunakan dalam pengembangan perangkat lunak daripada teks editor biasa. Ya, terdapat banyak kode editor yang dapat digunakan oleh pengembang, namun ada 3 kode editor yang tergolong populer. Contohnya seperti yang di bawah ini, yaitu Sublime Text, kemudian Atom, dan Visual Studio Code. Kemudian Integrated Development Environment. Berbeda dengan kode editor, fitur-fitur yang terkandung dalam IDE atau Integrated Development Environment tadi jauh lebih kompleks dibanding kode editor sebelumnya. IDE adalah aplikasi perangkat lunak yang membantu para pemrogram mengembangkan kode perangkat lunak secara efisien. Jadi aplikasi ini meningkatkan produktivitas developer dengan menggabungkan kemampuan seperti pengeditan, pembangunan, pengujian, dan pengemasan perangkat lunak dalam aplikasi yang mudah untuk digunakan. IDE setidaknya memiliki fitur compiler, debugger, kode intelligence, dan yang lainnya. Berbeda dengan kode editor yang cenderung hanya memiliki compiler, ya cenderung hanya memiliki compiler saja. Baik. Kemudian untuk contoh aplikasi atau softwarenya, yaitu ada Microsoft Visual Studio, kemudian JetBrains IntelliJ IDEA, dan yang terakhir Apple Xcode. Sebenarnya masih banyak software pengembang lainnya, saya hanya memasukkan beberapa ini saja untuk contohnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi atau pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.